Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Sistem Pendingin pada Mobil dan Motor, mata kuliah Motor Bakar dan Traktor Pertanian dengan dosen pengampu Dr. Mareri Elam Banua STB MSc. Di sini saya akan memperkenalkan diri, nama saya Bani Elfansyah dengan NPM 221407109. Pokok pembahasan. Di sini ada pendahuluan dari komponen sistem pendingin pada mobil dan motor. Pendahuluan. Panas yang dihasilkan pada saat mesin bekerja disebabkan karena tidak sempurnanya efisiensi kerja mesin tersebut. Sehingga dalam proses pembakarannya, tidak semua energi di dalam bahan bakar dapat dikonversikan menjadi energi gerak. Sebagian energi yang ada di dalam bahan bakar ini terkonversi menjadi energi panas. Panas yang terlalu tinggi tentu dapat merusakkan mesin dan bahkan bisa membuatnya terbakar. Oleh karena itu, mesin perlu dikontrol suhunya. Akan tetapi, temperatur yang terlalu rendah juga akan membuat kinerja mesin menjadi tidak optimal. Maka dari itu, sistem pendingin perlu menjaga agar temperatur mesin ini tetap terjaga dalam posisi ideal sehingga kinerjanya tetap optimal. Prinsip kerja sistem pendingin ini sendiri adalah dengan cara melepaskan panas yang ada di mesin ke udara atau air. Berdasarkan medium pelepasan panas, inilah dikenal dua jenis sistem pendingin, yaitu pendingin udara, air cooling, atau pendinginan air, water cooling. Di sini ada pendinginan udara, air cooling. Komponennya yaitu mesin refrigerasi, kondenser, cooler, air dingin kembali dengan suhu 14,4 Celcius, pompa akselerasi air dingin masuk dengan suhu 8,9 derajat Celcius, fan coil unit, filter, blower. Di sini tempat udara masuk, ada air handling unit, saluran udara, blower, silent water coil, filter, dan lain-lain. Pada sistem pendingin ini, panas yang dihasilkan oleh mesin akan dilepaskan di udara. Pada mesin yang menggunakan sistem pendingin ini, terdapat sirip pendingin yang berada di bagian silinder mesinnya. Sirip pendingin ini memiliki fungsi untuk memperluas bidang singgung antara udara dan mesin, sehingga panas yang ada pada mesin dapat ditransfer ke udara. Selain itu, pada sistem pendingin ini dilengkapi pula dengan kipas untuk mengalirkan udara dingin ke arah sirip pendingin. Kelebihan dari sistem pendinginan ini dibandingkan yang menggunakan air adalah memiliki desain yang lebih simpel, berat lebih ringan, dan perawatan lebih mudah. Akan tetapi, sistem pendingin udara ini memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa bekerja dengan pada daerah yang memiliki suhu udara panas. Di sini ada pendinginan air atau water cooling. Di nomor 1 ini main radiator. Nomor urut 2 di sini cooler for converter. Yang ketiga ada cooler for retarder. Yang 4 engine oil cooler. Yang kelima engine oil cooler.
Yang kelima itu cooler for compressor. Yang keenam cooler drop box. Yang ketujuh intercooler. Kedelapan ada di sini thermostat. Dan 9 expansion tank. Ya, ini pendinginan air dan komponen-komponennya. Di sini penjelasan pendinginan udara atau air cooler. Sesuai namanya, sistem pendinginan ini menggunakan air sebagai media untuk melepaskan panas. Sistem ini umum dipakai pada mobil, sedangkan motor jarang menggunakannya. Komponen sistem pendingin air ini diantaranya adalah radiator, pipa, pompa, termostat, dan kipas. Air akan menyerap panas yang ada di dalam mesin kendaraan yang kemudian akan disalurkan ke radiator. Radiator berfungsi melepaskan panas yang ada di dalam air ke udara sehingga air tersebut dapat digunakan kembali untuk menyerap panas di dalam mesin. Di sini komponen sistem pendingin pada mobil dan motor. Yang pertama ada selang radiator, di sini radiator, di sini fan radiator, di sini belt. Di sini ada termostat, kemudian water pump, dan di 4 titik ini ada water jacket. Ya, ini komponen sistem pendingin pada mobil dan motor. 1. Radiator. Prinsip kerja radiator ini adalah menyerap panas yang ada di air dan kemudian mengeluarkannya ke udara. Komponen yang ada di dalam radiator diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Upper tank. Merupakan tangki yang menampung air yang telah menyerap panas dari mesin. 2. Lower tank. Merupakan tangki yang menampung air yang sudah didinginkan sehingga dapat dikirim kembali untuk menyerap panas di mesin. 3. Radiator core. Merupakan sebuah saluran yang menghubungkan antara upper tank dan lower tank. Jumlah dan ukuran radiator core ini tergantung dari kemampuan radiator untuk mendinginkan air. 4. Sirip radiator. Merupakan sebuah besi tipis yang berada di radiator core. Komponen ini berfungsi untuk menerima panas yang ada di air dan melepaskannya ke udara. Dari komponen yang ada di dalam radiator ini, kita dapat mengetahui garis besar mekanisme kerja radiator. Radiator akan memanfaatkan sirip-siripnya untuk menyalurkan panas yang ada di air. Panas ini kemudian akan dilepaskan di udara sehingga air yang sudah didinginkan ini akan dipindahkan ke bagian lower tank. Sebelum kemudian dialirkan kembali ke mesin untuk menyerap panas yang ada di sana. Yang kedua yaitu tutup radiator. Tutup radiator ini merupakan bagian yang menutup upper tank dari radiator. Selain itu, komponen ini juga berfungsi menjaga tekanan udara di dalam sistem pendingin kendaraan bermotor. Seperti yang bisa dilihat dari gambar komponen sistem pendingin ini. Jika dilihat dari atas, bentuk tutup radiator mirip seperti tutup botol.
Akan tetapi, di bagian dalamnya terdapat bagian-bagian lain yang memiliki fungsi mengatur tekanan udara. Bagian tersebut diantaranya adalah peas yang mendorong katup ke arah bawah sehingga katup tersebut bisa menutup saluran radiator. Pada saat tekanan udara meningkat, tekanan udara tersebut akan mendorong pegas sehingga katup menjadi terbuka. Katup yang terbuka ini menyebabkan udara yang bertekanan tinggi tersebut bisa keluar sehingga tekanan udara menjadi lebih stabil. Naiknya tekanan udara ini disebabkan karena tingginya suhu air. Semakin tinggi suhu air, maka tekanan udara di dalam sistem pendingin akan meningkat. Tiga, selang radiator. Komponen sistem pendingin motor ini berfungsi untuk menyalurkan air dari radiator ke mesin ataupun sebaliknya. Selang radiator ini harus terbuat dari bahan yang fleksibel, tetapi tahan terhadap tingginya suhu air yang tinggi. Di dalam sistem pendingin kendaraan bermotor ini biasanya terdapat 3 jenis selang radiator, yaitu 1. Selang inlet hose yang berfungsi untuk mengalirkan air panas dari mesin ke radiator. 2. Selang outlet hose yang berfungsi untuk mengalirkan air yang sudah didinginkan di radiator ke mesin. 3. Selang pass hose yang berfungsi untuk membagi air ke beberapa komponen yang ada di dalam mesin seperti ke arah reservoir, tank, dan heater. Di sini ada foto dari selang radiatornya. Yang keempat, termostat. Di sini adalah gambar dari termostat. Oke. Termostat berfungsi untuk menjaga mesin berada pada suhu idealnya. Ketika mesin belum mencapai suhu idealnya, yaitu 80 derajat Celcius, termostat akan menutup saluran menuju selang inlet sehingga air dari radiator tidak bisa masuk ke mesin. Setelah suhu mesin mencapai 80 derajat Celcius, barulah saluran menuju selang inlet ini dibuka, sehingga air bisa masuk ke mesin untuk mendinginkannya. Termostat bekerja dengan menggunakan lilin khusus yang akan mencair ketika suhu mencapai lebih dari 80 derajat Celcius. Yang kelima, water jacket. Di sini ada gambar dari water jacket. Di sini ada bagiannya, yaitu terminal box. Di sini water inlet. Di sini water option. Di sini ada filter outer, dan sini ada aksesoris terminal box. Oke, komponen ini bentuknya berupa saluran air yang berada di dalam blok dan heat cylinder. Adanya saluran air ini berfungsi untuk menyerap panas mesin
secara merata. Hal tersebut dikarenakan di dalam saluran ini terdapat air yang mengalir sehingga panas yang dihasilkan oleh mesin dapat diserap olehnya yang kemudian dialirkan ke radiator. Yang keenam yaitu reservoir tank. Sini ada gambarnya. Ya, reservoir tank merupakan komponen yang berbentuk tabung dan berfungsi untuk menyimpan air pendingin yang telah mengalami penguapan. Ketika suhu mesin melebihi 100 derajat Celcius, maka sebagian air yang digunakan untuk mendinginkan mesin ini akan menguap. Menguapnya air ini tentu akan menyebabkan tekanan udara di dalam sistem pendingin menjadi meningkat. Yang ketujuh, ada kipas pendingin. Gambarnya ini, gambar kipas pendingin. Kipas pendingin motor berfungsi untuk mengalirkan udara ke radiator sehingga udara tersebut dapat menyerap panas yang ada di radiator sehingga suhu radiator dapat menjadi lebih dingin. Udara yang dialirkan ini akan pergi ke arah sirip radiator sehingga akan menyerap panas yang ada di sana. Kipas pendingin ini terdiri dari dua jenis, yaitu kipas konvensional dan elektrik. Kipas elektrik kerjanya digerakkan oleh sebuah motor listrik. Sedangkan yang konvensional kerjanya digerakkan oleh mesin kendaraan melalui drive belt. Yang kedelapan ada pompa air. Sini ada gambar dari pompa air. Fungsi pompa air ini adalah untuk mengalirkan air sehingga air panas dapat mengalir ke radiator, sedangkan air dingin dapat berpindah ke mesin. Pompa air ini letaknya berada di dalam water jacket. Dengan adanya aliran tersebut, maka panas yang ada di mesin dapat dialirkan ke radiator sehingga dapat dikeluarkan ke udara. Cara kerja pompa air ini berkaitan erat dengan termostat, di mana ketika suhu udara tidak lebih dari 80 derajat Celcius, maka termostat akan menutup sehingga air tidak bisa masuk ke mesin. Ketika air suhunya sudah lebih dari 80 derajat, termostat akan membuka sehingga pompa air bisa mulai mengalirkan air ke mesin. Yang kesembilan ada termometer suhu. Komponen sistem pendingin motor ini hanya terdapat pada mobil-mobil lama keluaran sebelum tahun 2000-an. Ia berfungsi untuk mengukur suhu air pendingin dan menampilkannya ke dashboard mobil. Pada mobil-mobil keluaran terbaru, fungsi termometer ini sudah digantikan oleh sensor ECT, di mana ketika suhu air pendingin telah mencapai batas tertentu, maka sensor ECT akan menginstruksikannya mesin kendaraan untuk mati sehingga suhu mesin tidak melebihi toleransi mesin mobil yang bisa berakibat terjadinya kebakaran pada mobil tersebut. Yang ke-10 ada engine heat indicator. Komponen ini
berguna untuk menampilkan suhu air pendingin mesin di dashboard mobil. Hal ini diperuntukkan agar pengemudi mengetahui bahwa suhu mesin kendaraannya apakah telah mendekati ambang batas kendaraan atau belum. Jika suhu kendaraan tersebut telah mendekati ambang batas, maka ada kemungkinan terjadinya malfungsi pada sistem pendingin kendaraan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.